Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Bimbel Academy. Nah, kali ini kita akan membahas materi ataupun lanjutan dari pembahasan soal tes karakteristik pribadi. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Hari Selasa pada pekan depan adalah hari libur nasional, sedangkan hari Senin harus tetap bekerja seperti biasa. Keluarga saya mengajak untuk berlibur ke kota ataupun keluar kota dan mengambil cuti pada hari Senin. Sedangkan jatah cuti saya sudah habis. Nah, respon saya adalah, di sini sudah dikatakan bahwa jatah cutinya sudah habis. Nah, artinya dia tidak memiliki hak cuti lagi. Ini berkaitan dengan karakteristik profesionalisme. Oke, kita lihat yang A. Mengecek kembali jatah cuti saya terlebih dahulu. Jika masih ada, maka saya akan ajukan. Nah, di soal sudah diterangkan bahwa jatah cutinya sudah habis, berarti ini tidak bisa. Yang B, meminta izin pada atasan untuk memberikan cuti meskipun jatah saya sudah habis. Nah, di sini sudah dikatakan habis, tapi dia meminta lagi, berarti nggak bisa. Oke, yang C. Ikut berlibur dengan keluarga dan tidak menghiraukan cuti, artinya dia tidak menghiraukan tentang perusahaan ataupun tempat dia bekerja tersebut. Ini juga sangat tidak bisa. D. Menolak ajakan keluarga dan tetap bekerja pada hari Senin. Nah, ini bisa jadi teman-temannya, soalnya dia jatah cutinya sudah habis. Yang E. Ikut berlibur dengan keluarga dan menelpon atasan untuk izin cuti dengan alasan sakit. Nah, di sini dia sudah berbohong, sedangkan berbohong itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, yang mana kira-kira yang bisa kita jadikan opsi nilai tertinggi? Ya benar, yaitu opsi D. Opsi D memiliki nilai tertinggi karena dia tetap menjalankan sesuai dengan peraturan atau tetap bekerja seperti biasanya karena jatah cutinya sudah habis. Oke, yang D mendapatkan poin 5, sedangkan yang A mendapatkan poin 4. Yang B mendapatkan poin 3, yang C mendapatkan poin 2, dan yang E mendapatkan poin 1. Selanjutnya, ketika Adi sedang pergi menuju rumah temannya menggunakan sepeda motor, ia lupa membawa SIM dan STNK. Di persimpangan jalan ternyata Adi diberhentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia. Hal yang harus dilakukan Adi adalah, di sini SIM dan STNK-nya hilang, artinya dia sudah melanggar peraturan dan ini berkaitan dengan integritas. Nah, ketika kita sudah melakukan kesalahannya, seharusnya kita sudah mengakuinya, kan gitu. Kita lihat yang A, menelpon pamannya dan yang juga seorang polisi untuk membantunya, artinya dia tidak ingin suatu kesalahannya itu diketahui oleh polisi, artinya dia mencari backing untuk menyelamatkan dirinya. Ini tidak bisa. Yang B, berusaha mencari kesempatan untuk kabur. Nah, ini juga lari dari suatu masalah gitu ya. Yang C, mengikuti arahan polisi mengenai prosedur razia dan menerima sanksi tilang. Nah, ini bisa ya teman-temannya, soalnya dia di sini mengakui kesalahannya. Yang D menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan pertamanya dan memintanya keringanan. Nah, dia di sini jujur, dia menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan pertamanya, tapi dia tidak menerima sanksi nih. Nah, justru dia meminta keringanan. Ini nggak bisa. Nah, sedangkan opsi E memberi sejumlah uang pada polisi agar bersedia berdamai. Nah, di sini menyogok polisi. Nah, oleh sebab itu jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu adalah opsi C. Sedangkan opsi A mendapatkan nilai 3 karena dia kabur, mendapatkan poin 1. Poin 4-nya jatuh pada yang D dan poin 2-nya jatuh pada yang E. Oke, selanjutnya, sebagai seorang HRD, saya sering ataupun lebih dulu mendapatkan kabar mengenai promosi dan mutasi jabatan para karyawan di kantor. Nita merasa khawatir karena ada kemungkinan ia akan dimutasi ke kota lain. Maka dari itu, Nita seringkali bertanya pada saya mengenai hal itu. Hari ini surat keputusan baru saja keluar namun belum boleh dikabarkan ke karyawan, di mana yang di waktu yang sama Nita juga bertanya hal yang sama pada saya. Sikap saya kepada Nita sebaiknya adalah, di sini karakteristiknya apa yang kira-kira yang paling cocok ya teman-temannya? Ya, ini bisa kita kaitkan dengan karakteristik integritas. Nah,
mana yang cocok dengan opsi yang berkaitan tentang integritas? Pertama yaitu memberitahu bahwa surat keputusan sudah keluar. Nah, artinya sih dia di sini sudah memberitahu. Nah, kalau sudah memberitahu, artinya dia sudah melanggar, tidak bisa. Memberitahu, ini juga yang B, sudah memberitahu, ini juga tidak bisa. Yang C, memberikan salinan surat kepada Nita, dia juga memberikan salinan surat, ini juga tidak bisa. D, meminta Nita untuk bersabar menunggu surat yang akan ia terima. Nah, ini bisa jadi teman-teman. Atau yang E, menjelaskan bahwa ia tidak seharusnya memberitahukan hal-hal seperti itu ke karyawan selain melalui surat resmi. Nah, ini dia jujur ya. Dan sedangkan yang D, dia itu menunggu, disuruhnya menunggu ya. Nanti orang menunggu-nunggu ya, artinya dia di situ masih memberikan harapan terhadap orang lain. Sedangkan yang E, dia tidak memberikan harapan. Dia berkata yang sejujurnya bahwa dia tidak bisa memberikan info tersebut gitu. Nah, oleh sebab itu jawaban yang memiliki nilai tertinggi yaitu opsi E. Opsi D mendapatkan poin 4, opsi C mendapatkan poin 1. Sedangkan opsi B mendapatkan poin 2 dan opsi A mendapatkan poin 3.